Tadi kan dibilang paramiliter gitu latihannya. Apa aja kira-kira materi yang semi-semi militernya di sana? Bangun pagi, itu ada olahraga senam. Terus ada sedikit baris berbaris. Nah, yang saya belum tahu itu apakah dibangunkan pakai trompet atau tidak. Ya, sekedar kita, ayo makan bareng yuk. Ya. Oh, jadi memperhatikan hal-hal kecil tuh, Hal kecil, ngopi, ya, makan bareng. Terus ulang tahun kita perhatikan. Sahabat Kompas, ketemu lagi di podcast di balik berita harian Kompas. Ini baru-baru saja kita dengar ya, dan kita mungkin Anda juga ikut menyaksikan penunjukan menteri, wakil menteri, dan kemudian Anda tahu nggak sekarang mereka akan diajak ke Akmil di Magelang Gunung Tidar untuk ada pelatihan khusus. Nah, bersama saya sudah ada Mas Suhartono, Mas Har. Ini wartawan Kompas yang sudah lama di istana sejak tahun 2004, sejak Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi, lalu sekarang Pak Prabowo. Nah, akan kita dengar sebenarnya mereka ke Gunung Tidar nih ngapain, Mas Har? Boleh diceritakan? Kalau resminya mereka tuh disebutnya retreat Kabinet Merah Putih. Retreat. Jadi kalau retreat itu kan ke tempat sunyi, merenung, dan juga melihat keluar apa yang belum, apa yang harus dilakukan itu. Tapi ini sebetulnya digembleng mereka itu. Semi militer. Oh. Gitu. Jadi yang saya dengar itu mereka akan diberangkatkan bersama melalui Halim dengan pesawat khusus TNI AU. Oke. Bahkan Hercules pun disiapkan kalau memang dianggap kurang. Jadi kebersamaan itu emang sedang dipupuk oleh Pak Prabowo itu. Oke. Ini kan jumlahnya banyak, Mas. Ada kalau di total sama Wamen 100-an. Ya, rencananya tuh semua jadi Menteri Wamen, staf khusus, penasihat khusus, kepala badan. Oke. Itu akan ikut. Ya, kalau ikut semua berarti 150-an. 150-an, oke. Kan 109 itu kan hanya 48 menteri, 59 wamen, terus 20 badan. Oh, betul. Itu. Ini hanya 2 aja, kalau kepala badan tambah lagi. Iya ya, segitu banyak. Jadi mereka udah disiapkan tenda besar di lapangan golfnya itu di Gunung Tidar, di Akmil itu. Tapi tenda besar yang fasilitasnya pokoknya oke lah, glamping lah istilahnya. Oh, glamour camping. Glamour camping gitu. Jadi mereka nggak seperti camping kita gitu. Nggak seperti tentara yang baru mau jadi di tentara. barak gitu, iya. enggak. Mereka ada happy-nya juga. Kegembiraan, soliditas, terus saling mengenal supaya mereka jiwanya, korsanya kuat gitu ya, disiplinnya juga bagus, kebersamaannya solid lah jadi. Tadi kan dibilang paramiliter gitu latihannya. Apa aja kira-kira materi yang semi-semi militernya di sana? Bangun pagi, itu ada olahraga senam. Terus ada sedikit baris berbaris. Nah, yang saya belum tahu itu apakah dibangunkan pakai trompet atau tidak. Kalau di Akmil itu, Taruna dibangunkan dengan trompet. Gitu. Nah, apakah itu ada atau tidak? Nah, pada hari ini juga kan ada sidang kabinet yang pertama. Ini infonya seperti apa perkembangan sampai dengan hari ini? Awalnya ada sidang kabinet perdana seluruh. Jadi kalau di total bisa 120-an ya, karena penasihat khusus pun harus ikut katanya gitu. Pada hari Rabu ini ya? Rabu ini, pagi diinformasikan. Dan itu tempatnya nggak di kantor presiden, tapi di gedung utama Seknek. Jadi kalau kita masuk istana sebelah kanan itu. Dan itu di lantai 3. Itu aula itu besar pernah dipakai oleh Pak SBY, Pak JK. Setelah bencana itu. Jadi Pak SBY JK memanggil semua menteri diperluas, ada BI, ada kepala badan lainnya, terus juga ada kepala daerah. Jadi emang luas banget di situ. Tapi tadi ada perubahan. Oh gitu. Ternyata sidang kabinet perdananya itu ada di kantor presiden, lantai 2.
Oh, digeser. Jumlah ya? pesertanya 48 menteri dan 12 non-kementerian. 60, total 60 orang berarti ya, tidak 109 seperti rencana awal. Kenapa berubah Mas ya kira-kira? Ya, mungkin Pak Prabowo mungkin menganggap ini yang paling penting ya, untuk running pertama. Paling tidak ya, biasa kan kita kalau menilai pemerintahan itu 100 hari kerja itu seperti apa. Nah itu mungkin itu yang mau difokuskan oleh Pak Prabowo ya, dengan perubahan itu. Mungkin takutnya juga kalau terlalu luas waktu juga kan, apalagi kan dari pagi diubah menjadi sore jam 3. Oh, rencana pagi, Rabu pagi. Menjadi sore, Rabu jam 3. Oke, berarti ini belum mulai ya? Belum. Ketika belum kita mulai. ngobrol ini belum mulai acara? Belum. Oke. Prabowo akan menjelaskan tentang pembekalan yang besok dilakukan itu. Jadi persiapannya, peralatan yang dibawa, dan macam-macam tujuannya itu akan diutarakan di sidang kabinet perdana ini. Gitu. Ya salah satunya mungkin bahwa kalau Taruna melewati kawah Chandra di Muka, keluar itu betul-betul dididik banget gitu ya, menjadi orang yang tough lah ya, berani, tentara-tentara kan gitu. Nah ini menteri-menteri mungkin diharapkan begitu, keluar dari Chandra di Muka itu. Oke, jadi harus lebih tajam, lebih serius itu ya. Betul. Nah, dari jumlah tadi tuh Mas, kalau di total ada 150-an dan rencana awal ada 109 tuh, kebayang itu gemuk banget kabinet ini dibilangnya. Gemuk, betul. Saya ngobrol dengan wakil kepala staf kepresidenan ya, Pak Muhammad Kodari. Jadi, kamu jangan lihat gemuknya aja, dia bilang. Gemuk itu dalam pengertian Pak Prabowo itu memecah kabinet. Kalau dulu Jokowi menggabungkan kabinet, sekarang dipecah, kebalikannya. Karena Pak Prabowo itu pengen satu kementerian fokus, misalnya Kementerian Lingkungan Hidup, dia fokus saja lingkungan hidup. Fokus satu lagi Kementerian Kehutanan, fokus saja. Jadi lebih tajam, dan lebih cepat bergerak. Nah, Prabowo kan juga mengangkat ada 2-3 menteri ya, wakil menteri. Dia itu untuk melengkapi menteri utamanya, supaya kalau ada yang tidak terpikirkan atau tidak dilakukan oleh menteri, nah wamen lah yang menutup itu. Nah di atasnya ada Menko yang memayungi itu semua, memanage koordinasinya itu supaya target-target itu tercapai. Itu versi istana Mas ya? Ya, jadi kalau Pak Kodari bilang kalau mereka beralasan gagal, nggak ada alasan mereka bilang gagal. Udah di backup kok sama 3 wamen, 2 wamen, koordinasi menteri. Tapi kan pelaksanaannya yang kita lihat nanti. Iya, seperti apa? Itu mereka kasih jeda nggak? Misalnya transisi nih. Saya Kementerian Pendidikan, Ristek, Kebudayaan dan Ristek itu kemudian pecah jadi 3. Nah, itu ngantornya kemana, lalu distribusi sumber dayanya seperti apa? Betul. Kalau kita melihat prakteknya dari zaman Pak SBY, JK, SBY, Budiono, lalu Jokowi JK, Jokowi Ma'ruf, itu memang nggak mudah itu. Makanya 34 menteri itu, pos menteri emang dibuat supaya cepat bergerak. Jadi tidak ada dalam 100 hari itu masih ngurusin kantor, ngurusin ASN-nya nanti seperti apa, di mana. Misalnya ya kayak Kementerian Pendidikan. Ini Kementerian Hukum dan HAM. Kan hanya 2 dipecah, Menteri Hukum dan HAM. Sekarang ada satu lagi Menko-nya. Menteri Koordinator Hukum dan HAM. Oke. Itu. Jadi dalam satu kantor itu, komplek kantor, itu bisa ada 3. Nah, kalau di Diknas mungkin ada Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, lalu ada Menteri Kebudayaan, lalu ada Menko-nya Pak Pratik. Oke, yang dulu Pak Muhajir ya? Iya. Jadi bisa satu komplek ada 4 pos kementerian di situ. Kantornya di mana, orangnya juga, ASN-nya kan mesti spesifik juga, harus dipecah-pecah lagi. Nah, semalam itu saya dapat info di Kementerian Hukum, dia baru selesai tuntas semua itu Juni 2025.
Juni 2025 ini tuntas Tuntas, apanya? Baru. mulai dari pengaturan kantor, manajemen kerja, dan orang. Pertanyaannya kapan kerjanya untuk rakyat? Nah, kalau dulu Pak Jokowi itu waktu pidato pelantikan, setelah melantik dia berpidato, menteri yang sudah dipecah atau digabung, sambil berjalan kerjakan yang organisasi yang ada. Oke, Gitu. itu nah, zaman mungkin sekarang begitu juga. begitu. Itu zaman Pak Jokowi Zaman yang Jokowi. Pak Jokowi kan punya tradisi begitu pilih menteri langsung dikasih pembekalan. Ya. Nah, ini Pak Prabowo apakah melakukan hal serupa atau ada bedanya menurut Mas Syar yang ngikutin Kalau Pak Jokowi itu nggak ada pembekalan, jadi cuma dipanggil, kamu akan jadi menteri itu, menteri ini itu, terus tugasmu ini, terus dilantik. Ketika diumumkan ke publik, Pak Jokowi bilang, kabinet kami ini, si ini akan menjadi ini, pekerjaannya adalah ini. Oke. Nah, tapi kalau Prabowo kan 5 hari sebelum dilantik sudah memanggil semua calon menterinya itu. Sudah ditanya, kamu siap nggak bantuin saya ini. Tapi tidak disebut, kamu akan jadi menteri ini. Nggak ada yang disebut. Nah, baru esoknya diberi pembekalan 1 hari di Hambalang. Wamen juga gitu diberi pembekalan. Nah, ketika dilantik kemarin diumumkan hanya dipanggil aja menteri ini. Jadi cuma penegasan resmi aja bahwa si A dipanggil waktu itu bidangnya ini, sekarang menterinya ini. Tanpa penjelasan. Presiden Prabowo hanya menyebutkan kami sudah sepakat dengan para ketua parpol yang kami panggil sebelumnya itu. Nama kabinet kami adalah Merah Putih. Udah. Sampai situ. Tidak ada. Jadi tidak ada bekal resmi. Nah, mungkin di sidang kabinet perdana ini akan diuraikan. Dan ditambah juga nanti Akmil akan itu diakmil, ya. pematangan. Karena di akmil itu nanti masuk kelas. Setelah pagi segala macam latihan baris berbaris, masuk kelas di ruang geraha utamanya akmil itu. Nah, menteri misalnya satu-satu menteri akan disuruh paparan. Paparan, terus semua menteri mendengar. Lalu ada pakarnya juga di situ. Nah, Prabowo sama Gibran hadir. Jadi dia kalau ada yang kurang diberi masukan. Jadi Oleh ada pakar diskusinya. Ini pakar yang termasuk ngisi materi Nah, kemarin. pakarnya belum ketahuan. Oke. Apakah yang memberi pembekalan di Hambalang kemarin atau bukan? Gitu. Di Akmil yang di Gunung Tidar itu nanti berapa lama, Mas? 4 hari kan? 4 hari di situ. Jadi Besok setelah berangkat ini, besok sampai berangkat. Minggu. Oke. Nah, di sela itu ada Jumat sore parade senja. Parade senja yang dilakukan oleh taruna dari 3 angkatan itu di situ. Mereka harus menghadiri parade senja. Terus Sabtu malam sore ada gala dinner. Jadi memang glamping ya, Mas ya. Betul. Kalau Akmil Jadi ya suasananya semi militer tapi penuh kebahagiaan lah, kegembiraan. Gitu kan. Bukan kayak di pelonco lah. Nah, yang juga menarik nih, Mas. Ini Mas sudah 20 tahun ya. Jadi kalau sekarang ya persis 20 tahun jadi wartawan di istana. 20 jalan ke 21. 21. Itu kan sebenarnya tidak mudah di istana itu karena banyak layar-layar. Seperti info-info yang baru Mas ungkapin tadi, itu kalau tidak kita ulet dan gesit, itu susah nembusnya. Nah, strategi apa yang Mas terapkan ketika menjadi wartawan istana untuk mendapat informasi yang A1 dan lebih cepat daripada yang lain? Kebetulan saja karena kan dari zaman Bu Mega sejumlah orang udah saya kenal. Oh, contohnya? Sekarang orang yang dulu cuma kerocok gitu ya, temen ngopi, saya ajak ngopi gitu. Sekarang udah jadi deputi, udah jadi kepala biro. Jadi ya enak aja gitu loh. Oke. Jadi persahabatan, pertemanan itu yang terus berlanjut. Kita aja yang putus. tetap wartawan, Mas ya? Iya, dia posisi berubah, tapi kita tetap wartawan. Tetap wartawan. Kan? Jadi memang satu karena kebetulan Kompas terus mempertahankan itu. Terus kedua, ya kita harus terus membina lobby apapun juga, meskipun dia diganti, kita harus tetap bina lobby. Misalnya kayak Pak JK. Pak JK saya udah kenal dari 2004. Terus dia jeda. Ikut pemilu 2009 gagal. Baru berhasil 2014. Tapi selama 2009 saya tetap
komunikasi sama Pak JK, diundang. Kita ingat sendiri ulang tahunnya kita datang. Nggak ada yang diundang, tapi kita datang. Jadi pertemanan itu yang juga terjadi di istana. Di istana Presiden maupun di istana Wapres. Ya, sekedar kita, ayo makan bareng yuk. Ya. Jadi memperhatikan hal-hal kecil tuh, Hal kecil, ngopi, ya, makan bareng. Terus ulang tahun kita perhatikan. Nah, dari hubungan itu, Mas, informasi apa yang kira-kira Mas dapat dan kemudian leading meninggalkan media-media lain berkat hubungan baik itu? Mas ingat nggak, Mas? Kasus apa? Paling utama adalah penyusunan kabinet di eranya Pak SBY. Yang kedua apa pertama? Periodenya Jokowi. Periode yang kedua. Sama periode Pak Jokowi pertama, kan ada Pak JK. Pak JK itu perubahannya saya dikasih tahu semua. Sampai ada yang, wah ini kan dianggap di publik pelanggar HAM ya. Ketika ada nama masuk itu kan jenderal. Dia juga mengutarakan pendapatnya gitu. Udah saya sampaikan, tapi sudahlah biar aja gitu. Itu Hamin berapa atau berapa jam sebelum pengumuman resmi Mas dapat info gitu? 3 hari Sebelum? bahkan sebelum diumumkan saya udah tahu. Jadi saya udah nyatet, tinggal nyocokin aja. Oh iya, kasih centang. Oh benar-benar gitu. Ini keuntungannya kan bukan hanya pribadi ya, Iya. tapi juga akhirnya kelembagaan Kompas lah gitu, dapat tahu itu. Nah kemudian dari situ Mas lapornya langsung ke Pemret atau ke Langsung ke Kades. Oh, Nah, Kepala cuma kan Des. Kompas waktu itu punya ketentuan jangan sebut nama. Iya. Tunggu resminya aja. Tapi kita udah tahu berapa menteri misalnya. Ada si ini yang kita sebutkan, ini dipanggil. Tapi kita nggak menyebutkan dia pasti menteri gitu. Dia dipanggil, ini dipanggil. Dan tidak kaget karena Ya. kita udah punya data itu. Ya jadi kadang-kadang ya besok reshuffle tuh kita udah tahu. Kompas duluan tulis tuh berapa orang yang mau diganti ya. Kita nggak nyebutin nama. 7 orang diganti mas ini. Orang-orangnya ada, tapi kan kita nggak boleh Nggak boleh nyebut sebelum mendahului istilahnya itu. Nah, seberapa presisi itu Mas? Artinya 3 hari atau 2 hari sebelum pengumuman Mas sudah dapat data dengan faktanya itu pernah meleset nggak? Di periode pertama Jokowi JK 100% penuh, benar. Oke, Tapi di periode Jokowi Ma'ruf banyak bergeser karena sumber utamanya udah hilang. Hanya orang-orang sekitar. Hilang kemana? Dia jadi Ya. bos atau? Bukan, kan Pak JK udah nggak jadi wapres Oh, lagi. oke. Jadi update-nya udah nggak ada. Nah, tinggal orang-orang aja sekitar yang bilang, iya Mas Ar, tapi belum tahu ya Mas Ar ya. Oh, Gitu, itu ya. jawabannya gitu. Kalau JK, fix nih Pak, fix katanya. Oh, gitu ya. Tapi jangan sebut nama saya, selalu gitu. Itu yang meleset tadi meleset seberapa jauh, Mas? Ya, Jokowi ini bisa berubah, setiap saat bisa berubah. Hitungan menit. Betul. Periode kedua ya dengan perkembangan lalu informasi yang masuk ke dia itu bisa berubah. Zaman JK ada yang perubahan. Menteri udah pakai baju kan, Nggak udah jadi. pakai baju putih, udah wirawiri di istana dengan bangga. Terus tiba-tiba kok nggak lama sekali ketemu Pak JK. Pak kok belum itu? Ini ada masalah, kita urus dulu. Artinya dia nggak jadi dipilih. Nggak jadi. Kita beralih ke hal lain, Mas. Ini kan dari Bu Mega, kemudian Pak SBY, lalu Pak Jokowi, dan sekarang Pak Prabowo. Ritme mengikuti kinerja atau ritme mengikuti presiden ini, mana yang enak dan mana yang susah, dan harus bagaimana menyesuaikannya kira-kira? Ya, ada plus minusnya sih. Nah, Setiap Bu Mega diem, susah. Waktu awal saya masih mau nodong-nodong doorstop. Kebetulan kan Mas Osdar ada gitu. Nggak bisa, nggak bisa. Jangan ikutin. Mas Osdar tuh Mas Osdar adalah senior. wartawan senior yang lebih lama di istana. Nggak bisa, udah ikutin aja. Nah, pas zaman SBY lebih terbuka. Dia militer tapi bersifat sipil. Tapi konon dari Pak SBY, kita harus ngajuin dulu pertanyaan secara tertulis gitu.
Di awal-awal enggak, tapi karena di awal-awal ada pertanyaan-pertanyaan dadakan yang membuat dia bingung, sehingga harus membuat pertanyaan. Saya pernah mengajukan pertanyaan, dia kan rapat koordinasi di Kementerian Kehutanan. Nah, HL Kompas waktu itu adalah soal menjual lahan untuk investasi. Kompas HL. Saya baca itu, saya pertanyakan di situ di rapat di Kementerian Kehutanan. Wah, marah dia. Ini bukan pertanyaan wartawan, ini pertanyaan LSM. Tapi dengan begitu dia menjelaskan. Teman-teman ada senang. Mas Har, jadi headline nih, jadi headline lagi. Marah tapi menjawab. Menjawab. Begitu juga soal Aceh di depan kantor presiden. Pertanyaan saya waktu itu, saya bilang, Pak, kalau tertutup begini, ini nanti kita kan khawatir Aceh akan bagaimana ya waktu mau perjanjian itu. Papua juga bisa terjadi nih. Wow, dia marah itu. Saya tegaskan, Papua tidak akan jatuh kemana-mana, tetap dalam NKRI. Wah, HL lagi ya. Jadi gitu. Ya setelah itu gara-gara Mas Har kemudian harus tertulis pertanyaannya. Ya pernah juga saya bertanya, Presiden konferensi pers di ruang kantor Presiden. Kita semua ya duduk berdiri kan, kalau nanya berdiri. Saya selalu duduk berdiri sambil ngacung, tapi nggak pernah dapat. Oh, jadi memang ada konflik khusus lah. Nah, sekarang beralih ke Jokowi, Mas. Jokowi di awal-awal periode awal juga sangat terbuka kan. Nah, konon di akhir-akhir agak terkontrol tutup ya. Hanya inner circle-nya. Nah, di awal coba yang masa-masa terbuka itu seperti apa, Mas? Dia terbukanya adalah dia datang ke wartawan, ngajak makan bareng, ngundang wartawan di istana makan bareng, dia sapa, itu sangat terbuka gitu. Acara Lebaran, buka puasa bareng. Ya kebetulan kan kita yang senior-senior ditaruh di depan gitu. Dipanggil Hartono di depan, ya, langsung ke depan, ya dianggap senior kan. Terbuka dia cerita itu. Dia cerita waktu itu soal politik agama yang dia nggak mau terjadi lagi pada tahun 2019 itu. Nah, itu mulai tertutup Pak Jokowi, apakah di era periode kedua atau sebelum itu bahkan? Periode kedua mulai konsolidasi internal ya. Dan banyak keputusan-keputusan politik yang kemudian tidak terduga. Dan juga teman-temannya Pak Jokowi berubah semua kan. Kalau dulu ada Sesprinya, orang kepercayaannya, ada beberapa menteri, ada Pramono, ada Teten, sekarang ganti. Nah, ini kira-kira dampaknya pada wartawan di lapangan seperti apa? Misalnya yang Mas alami lah, dengan sikap yang lebih kita jadi kadang nggak jelas. Kalau dulu ada acara agenda itu dari Biro Pes. Kita tiap pagi di-share, jam 4 pagi itu di-share agenda, lengkap. Di luar itu ternyata ada agenda yang tidak di-share. Yang hanya di-share ke orang-orang tertentu aja, protokol. Nah, ada lagi agenda khusus yang dibuat oleh Presiden. Yang biasanya dikeluarkan 1 jam sebelum acara. Nah, kan kebetulan saya kan juga punya teman-teman di pengamanan kan. Yang tadi ya bagian yang di bawah itu. Tadi, iya, ya mereka di Seknek misalnya. Mas Har, paket presiden masuk. Artinya apa tuh? Itu jadi tamunya presiden. Oke. Kadang-kadang siapa? Teku Umar. Atau Surya Paloh. Gitu. Itu yang disebut ada kode-kode khusus? Ada, itu kodenya. Nah, sekarang nih Pak Presidennya baru, Presiden Prabowo. Ya. Orang-orangnya mungkin juga baru. Gimana strategi Mas untuk dapat nembus info A1 seperti itu? Ya, setidaknya mengandalkan teman-teman lama yang pasti lambat atau cepat akan mengalir ke bawah info-info itu. Nah, selain itu juga ya bagaimana caranya saya harus masuk ke orang-orangnya Prabowo gitu. Ya ada di Setskap udah mulai masuk. Tapi ternyata dia juga nggak bisa dapat akses dari itu juga, masih nunggu dari Mayor Teddy.
gitu. ini ya penjaganya ya. Gitu. Terus begitu juga di Prabowo, orang yang kita harapin misalnya ada Pak Gleni Kerupan gitu ya, kita udah kenal, tapi ternyata dia nggak minta apa-apa, nggak minta jabatan, nggak masuk kabinet. Jadi aksesnya, wah berarti harus cari lagi gitu. Jadi gitu. Ini 20 tahun Mas. Saya pengen tahu nih cerita-cerita yang menurut Mas mungkin paling berkesan atau yang lucu itu, yang konyol nih. Di istana kan dinamikanya luar biasa. Misalnya ada menteri salah ruang atau tamu salah masuk. Ya kalau salah kostum pernah ada. Oh, gimana tuh ceritanya Mas? Ya beberapa menteri, ya saya ingat sih di zaman Pak Jokowi ya. Itu ya dia harus pulang lagi. Karena harusnya di situ misalkan harus memakai jas gitu ya. Dia masih pakai batik, dia pulang lagi. Atau dipanggil, udah oke presiden, pulang ya. Kayak pernah Bu Sri Mulyani udah pulang, baru di depan RRI ditelepon lagi, balik lagi. Jadi hal-hal begitu yang, loh Bu kok balik lah? Ya gitu, ambil ya biasa-biasa gitu, hal-hal seperti itu. Kalau yang cerita lucu itu pernah juga ikut Pak JK. Pak JK itu kan Wapres, Ketua PMI, Ketua Dewan Masjid, terus Ketua Golkar. Oh iya, 4. iya. Jadi kalau kunjungan ke satu daerah, itu 4 dijalanin semua. Nah, waktu itu Pilpres tahun 2009, kan memang masih bersatu sama Pak SBY. Jadi dia masih berstatus Wapres tapi bisa kampanye. Dalam satu hari itu saya ingat sekitar 20-21 titik yang dia datangi. Mulai dari jam 4 kita harus standby di Halim. Jam 4 subuh? 4 subuh. Oke. Itu ke Padang. Di Padang itu ada 4 titik. Terus pergi lagi ke Lampung 4 titik. Terbang lagi ke Makassar, 4 titik. Melintas ke Solo, kampanye lagi. Dan sekaligus juga 4 titik itu dia temuin. Jadi sekitar jam 11 Malam. sampai Jakarta, saya pikir udah selesai. Ternyata masih ada acara Rakernas Golkar. Gimana caranya biar Mas nggak tipes itu ngikutin 20 titik? Iya, pokoknya ya udah di jalan itu sambil bikin berita. Oke. Mas Syahrini, ini seru sekali ya. Kalau diulik lagi, semoga nanti ke depan lebih ringan lah Mas kerjanya Mas, tidak seberat itu. Iya, semoga lebih pasti nih. Kan biasa militer gitu ya, terkonsep, tertata dengan baik. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa lebih tertata. Ini mungkin seminggu 2 minggu aja penuh ketidakjelasan, tapi minggu depan sudah mulai bekerja, sudah ajak informasinya itu. Oke, terima kasih Mas Syar. Sahabat Kompas, itu tadi cuplikan-cuplikan cerita-cerita juga tentang bagaimana dinamika liputan di istana. Sampai jumpa di edisi berikutnya, tetap di Balik Berita Harian Kompas. Dah.